baru gitu. Betul. Sobat Ambyar itu kalau dengan Mas Didi Kempot, walaupun beliau sudah sedo mendahului kita, tetap fun. Neng stasiun balapan, kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika ngeterke lungamu. Neng stasiun balapan, rasane kaya wong kelangan, kowe ninggal aku. Rasa netes lo neng pipiku. Siap, nggih. Halo para sedaya, saya Bambang Surono atau Bams DKW 9. Mungkin aku oke matur ya di acara-acara yang lain, tapi spesial untuk Jateng Pos TV. Untuk para sederek, Sobat Ambyar, Sobat Tombo Ati, sad boy, sad girl, penggemar Mas Didi Kempot, pokoknya panjenengan tetap melestarikan karya-karya beliau. Kalau bukan kita, siapa? Para sederek, saya sebenarnya nyuwun pangapunten, saya minta maaf sebelumnya berkaitan dengan saya kan selalu matur bahwa saya tidak menggantikan Mas Didi Kempot. Saya tahu, saya paham bahwa Mas Didi Kempot tidak akan terganti karena saya bukan beliau. Saya di sini Bams DKW 9 Bambang Surono, saya hanya melestarikan. Saya kebetulan diparingi cahyo mirip saja beliau. Salam hormat saya kepada keluarga Mas Didi Kempot di mana saja. Salam hormat saya kepada semua penggemar Mas Didi Kempot di mana saja. Termasuk satu, tidak hanya di Indonesia tapi di Suriname. Dan Mas Didi Kempot ternyata sebelum di Indonesia booming, malah justru boomingnya di Suriname di Mas, laras. itu kalau Rambutmu tidak gondrong. diteruskan, kemudian tidak bisa meneruskan kan percuma ya. Iya, laras. Jadi mungkin di situ juga keluarga akhirnya memahami dan Laras, Bapak. Laras. kemudian setidaknya bisa menjadi obat kangen. Laras. Ya, saya pribadi aja ketika ketemu tuh bener-bener ini saya ketemu Mas Didi Kempot lagi ini. Kemarin saya matur. Nggih. Kemarin saya sempat live TikTok di malam Sabtu. Ya. Sabtu 2 minggu yang lalu ya. Itu ada penyanyi, ini saya sebutkan asmane ya. Namanya Mas Arya Galih. Oh. Mas Arya Galih yang suaranya mirip. Ya. Saya live TikTok saat itu penontonnya enggak banyak Pak, sekitar 600-700 biaya. Saya disawer banyak. Tulisannya AGS. Saya nggak tahu Siapa? Agus apa siapa. Saya tahu namanya Agus, Pak Agus itu ya Boyolali, wali kota Bupati Boyolali di sini ya Pak Agus sama Bu Fajar. Nah, kok AGS gitu. Mas, dengan nonton jenengan nambani kangen aku ketemu Bapak. Itu sekelas beliau loh ya. Arya Galih. Jenengan sinten? Saya Arya Galih. Dia punya 2 akun, Arya Galih sama AGS. Saya dibom, Pak. Bom terus. Merinding saya. Mas. Matur nuwun ya. Salam berkelimpahan buat panjenengan. Saya di sini hanya menghibur non sewu ya. Enggak, jenengan nambani kangen aku karo Bapak kan. Beliau itu kan ya kedekatannya dengan Mbak Saputri, dengan Mas Didi Kempot, sampai beliau nyanyi lagu dengan lagu-lagunya genre Mas Didi Kempot kan yo masternya kan dari beliau, sampai dengan sekelas beliau ya yang sudah artis talent besar. Kalau saya itu kan hanya sebagai viral Pak, dibentuk bukan sebagai talent penyanyi saya sudah, tapi dipaksa saya untuk bisa menyanyikan lagu Didi Kempot ya siapa takut kan gitu aja. Itu aja sampai ngendikan gitu, berarti kan sebenarnya itu rasa kangen keluarga poros dari itu besar. Dan mungkin dengan keberadaan saya, bukan saya jumawa, saya hanya monggo nek umpamane panjenengan tuh kangen dengan sosok beliau, ayo kita mungkin bisa berkolaborasi dengan baik, kita mungkin bisa membuat suatu project ini tidak hanya profit oriented saja, tetapi ini bisa nambani kangen para sederek Sobat Ambyar dan good father of broken heart. Ya, itu harapannya. Siap. Jadi sebagai obat kangen. Laras. Jadi obat kangen ini mahal sebetulnya. Laras Bapak. Langka ini adanya. Nah ini pernah nggak kira-kira di panggung yang di situ berhadapan dengan Sobat Ambyar yang selama ini
penggemar beliau? Sering Bapak. Sering, ya? Sering. Malah justru yang kemarin yang high class yang memang di Jakarta itu ya. Di sebuah tempat indoor Pak ya. Indoor yang menampung sekitar eksklusif ya 1.000 sampai 2.000 orang. Itu benar-benar dia datang Sobat merasa Ambyar. melihat Didi Kempot. Sobat Ambyar. Dan Sobat Ambyar. Sobat Ambyar itu high class Pak. High class. Jadi Sobat Ambyar yang high class. high class, ya high class. Jadi non yang di Ambyar Super Club itu, Ya, itu ya. high class. Jadi high class. Memang mungkin saya kalau tidak tiketing, tapi orang yang punya konsep kalau orang itu kayak kartu American Express tuh, kayak punya member itu loh, Pak. Ya. Yang itu masuk. Jadi uangnya sudah tidak pakai uang Ya, cash. Dia sudah pakai digital semua. Nah, di situ masuk Bams 3W9 Tombuati Indonesia. Pentas. Kan istilahnya kalau saya di Bambang Bams 3W9 Tombo Ati Retak sama Ati Betul. Nganu Indonesia, Ya. Di situ. Jadi Tombol kangen Indonesia, bempernya ya. lagu Nosawu Mas Denny Caknan, bempernya lagu Gilga, bempernya lagu itu siapa namanya Happy Asmara, bintangnya Mas yang mirip Mas Didi Kempot. Nah, itu high class. Itu ternyata sobat Ambyar semua. Dan saya sampai bilang, Pade, saya sampai punya, alah Bapak, Blangkon paling harga sekitar 40-50 ribu ya. Saya atur itu, saya disawer tak kira 100 ribu, ternyata berapa Bu? $100 Pak. Woi. Itu di Mall Arta Gading, Jakarta. monggo paling 100 ribu mau tak buang Pak. Saya pegang aja, wah manajer kalau sama kan kalau manajer ya seorang istri sudah paham Pak. Itu belanja itu. Itu belanja. Saya tarik gitu, $100 Bapak. $100 selang berapa bulan kita tukarkan dapat uang berapa? Ternyata lumayan kayaknya. Iya. Iya, ternyata UMR kurang dikit. Iya. Gitu. Ya, lumayan ya. Dan itu satu orang. Itu belum gift yang bunga, mahkota, jas, selempang, ini ada uangnya sendiri. Dan itu eksklusif di situ. Ya, jadi Gitu. memang benar-benar menjadi obat Nji, rindu nji, Sobat Bapak. Ambyar Indonesia Siap, ya siap. Mas ya. Dan saya juga terima kasih kepada para sederek sedoyo, terutama para EO, event organizer, yang mungkin di beberapa stasiun televisi sudah memperkenalkan saya berkaitan dengan karya-karya Mas Didi Kempot. Dan sampai sekarang Sobat Ambyar tidak hilang loh Pak. Walaupun ada penyanyi-penyanyi baru gitu. Betul. Sobat Ambyar itu kalau dengan Mas Didi Kempot, walaupun beliau sudah sedo mendahului kita, tetap fanatik. Ya. Tapi tidak mengesampingkan yang lain tetap senang. Ya. Tapi lagunya Mas Didi Kempot dinyanyikan siapapun, tetap Ya. mereka Betul, suka di situ. Betul. Oke Mas. Siap. Nggih, Bapak. Mas Didi Kempot, Mas Nggih. Bam. Jadi Nggih. berkahnya luar biasa ya. Nggih, leres Bapak, leres. Kemudian dari sarjana hukum menjadi sarjana hiburan. Sarjana dan hiburan, sekarang semakin leres. fokus di sini Nggih, ya. nggih, menghibur nggih. sahabat Ambyar di Indonesia. Iya. Melayani Iya. tanggapan di mana-mana. Nggih, amin. Jadi Bapak. kalau nanggap Mas Didi Kempot KW ini susah Iya. nggak kira-kira? Sebenarnya nggak susah Pak, cuman tidak berbenturan jadwal saja. Karena berkaitan dengan non sewu, aktivitas saya kan sekarang ini ada beberapa amanah dari beberapa produk ya Pak. Oke. Ya. Kenapa saya kok live tiap hari? Karena itu produk Pak. Ya yang kemarin ada produk kretek rempah ya, kretek rempah Nusantara, dan saya tidak merokok karena amanahnya juga. Saya jadi brand ambassador. Makanya tadi kalau Bapak Kerso nanti beberapa bungkus diasto. Nanti diasto. Karena apa? Saya pesan brand. Iya, tidak merokok, tapi saya mendapatkan berkahnya. Inji Bapak. Tidak merokok, tapi ya nanti kalau pas buat video saya actingnya sedot nosek gen kemebul kan gitu. Kan gitu. Jadi saya tidak merokok Bapak. Tidak merokok. Walaupun dulu anak STM merokok tapi stop J. Saya dari lulusan STM 5 Semarang. Bapak tahu? Iya, sekarang SMK. Dulu kan rumah saya Pancakarya. Dr. Sipto kan, Mak yuk naik sepeda udah. Oke. Ini inden berapa lama kalau mau nanggap Mas Bam? Yang penting tidak berbenturan jadwal Pak. Aja, ya. Maksudnya begini, 1 minggu atau 1 bulan sebelum pokoknya minimal 1 minggu ngendikan dulu. Oke. Nanti biar tidak benturan Pak. Betul. Karena ya ada dulu kita mengorbankan acara Trans TV Rumpino Secret ya. Rumpino Secret pada tahun 2021 dia itu sebelumnya 3 bulan sebelumnya di hotel. Di hotel pertama saya digodok sama Lari Jawi, hotel di Solo. Digodok di hotel Solo, Mas Bambang,
ini Lare Jawi sudah ndak dengan kita, tapi jenengan single talent tak carikan player. Oke. Naik di Kempot judulnya. Oke, saya di situ. Saya tahu bayarannya kalau penyanyi reguler berapa kan perso nggih Pak nggih. Peribasane maam bakmi tak bisa tanduk lah peribasane kelas hotel nggih. Maam bakmi aja dengan nginep aja ndak bisa. Tapi amanah. Selang saya 2 minggu sebelum hari H, Trans TV menghubungi berkaitan dengan Rumpi No Secret. Di situ yang lama apa namanya hostnya itu yang silet RCTI dulu, Feni Rus ya. Saya tidak bisa karena apa? Saya sudah janji sama suatu hotel di Solo ini Pak. Oke. Saya tahu value yang saya terima sangat jauh, tetapi ada komitmen yang memang saya pegang. Piye itu yang digugu adalah maturi lambe ini. Ojo sampai ngecewain. Selesai. Ya sudah saya terima. Tapi setelah saya menerima di hotel itu Pak, saya nginap hotel dengan ibu saya, kita menginap di situ, maam di situ ya Tombok. Wong saya rumahnya di Wonosgoro ya. Saya karena Tombok nginap di hotel. Akhirnya saya selang 2 minggu kemudian berlipat-lipat ganda. Mungkin 200 kali lipat yang saya dapatkan di situ. Ya. Sama beberapa kontrak lampu LED ambiar, rokok Nusantara, t-shirt Sobat Tombok Ati juga. Terus kuliner semuanya begitu. Ya, pokoknya selalu ada yang lebih banyak dari yang leres Bapak, leres. Sampai yang paling aneh gini Pak, ada produk knalpot di Bekasi Pak. Telepon istri saya di knalpot pengen dibuatin video Mas Bambang 30 detik aja. Saya bayar berapa? Lah Bapak punya berapa? Kemampuan kami cuma 200, ya enggak apa-apa. 30 detik, iya, saya buatkan. Terus gitu, kita kirim ke sana, kita transfer 300 malah ya. Dikasih 300. Yang 200 dari saya, yang 100 ungkapan terima kasih. Terima kasih, langsung transfer, Pak. Di situ. Nah, knalpot aja ngefans sama Mas Didi Kempot. Saestu, Pak. Itu obat kangen juga dia ya. Iya, luar biasa. Padahal saya waktu buat video itu di dalam gerobak, mobil masih perjalanan pulang dari hotel hujan-hujan ya, Bu. Mandek itu dapat 300.000 ya. Lumayan ya Bapak gitu. Lumayan ini rezeki. Talent itu dihargai loh ya, nggak bilang gitu. Itu aja sih. Jadi apa ya? Pokoknya berkahnya luar biasa lah. Berkahnya luar biasa dan mungkin tidak sekedar materi, tapi karena juga meneruskan amanah beliau ya. Sampai kapanpun ya. Amin. Menjadi hiburan Tombok Kangen Sobat Amjari yang paling penting Mas. Amin. Paling penting. Dan yang pasti diparingi sehat. Sedaya Bapak Nji. Jadi meskipun sang maestro sudah tidak ada di depan kita, tetapi ada pengganti. Leres Bapak. Oke Mas, mungkin terakhir Mas sebagai Tombok Kangen juga kita semuanya bolehlah untuk menyanyikan lagu beliau. Neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngeterke lungamu. Neng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku. Rasa netes lo neng pipiku. Terima kasih. Dan ini yang ngiringi Lare Jawi asli, Pak. Oke. Oh ini ya. Ya, ini Lare Jawi asli yang mendidik saya. Jadi grup musiknya Mas Didi Kempot ya. Yang saya sampai sekarang belum punya grup musik. Ya grup musik saya ya Lare Jawi itu, Pak. Oke. Meneruskan. Iya. Dan beliau yang mandegani, yang pemimpinnya Mas Didit nih, sudah sedo. Pada saat terakhir sedo kan beliau kan sudah lupa nih, sudah stroke kurang lebih ya hampir 1 tahun nih. So, saya peluk, saya tengok di rumahnya di daerah Gendan sana. Mas, kelingan aku Mas. Ora. Setengah jam. Kelingan aku ora Mas. Bambang. Ndane, kowe rupane kaya Ndane, aku ngerti ke Bambang kok. Tak getak-getak dhisik Senen gitu. Jadi saya kalau nyanyi ndak bisa dimarahi sama Mas Didit. Ayo, kudu iso kowe gitu. Tapi itu bagian dari pelajaran saya. Saya pernah dipentelengi, Mas. Nyanyi waktu tribut Mas Didi Kempot yang ke-100. Ada Mbak Endah Laras,
ada Dimas Tejo, ada Babin. Saya mau salah lirik. Pas ngibot itu gitu. Iya Mas, jadi saya saat di panggung. Tapi itu adalah Kawah Condro di mukanya. Begitu tak rangkul, beliau ingat. Mas Didit, swarga loka kagem panjenengan. Amin. Oke Mas, mungkin terakhir buat Sobat Ambyar. Kemudian mungkin juga tentang sang maestro. Monggo, silakan. Siap, Halo para sedherek, saya Bambang Surono atau BAMS DKW 9. Mungkin aku matur ya di acara-acara yang lain, tapi spesial untuk Jateng Pos TV. Untuk para sedherek, Sobat Ambyar, Sobat Tombo Ati, Sad Boy Sad Girl, penggemar Mas Didi Kempot. Pokoknya panjenengan tetap melestarikan karya-karya beliau. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yang pasti ini, karya beliau itu selalu anget, selalu bisa didengar kalau kita menyanyikan atau kita melestarikan. Dan yang pasti tidak akan luntur oleh waktu, tidak akan punah oleh waktu, karena kita yang menjalani. Jadi siji, karya kui selalu abadi yen ono wong atau ono piyai sing tansah ngunggahke. Mas Didi Kempot menjadi teladan kita semua. Mas Didi Kempot memberikan berkah buat kita semua, tidak hanya saya, semuanya. Karena apa? Dengan seni, dengan karya musik, itu bisa menyatukan semua perbedaan menjadi satu hal yang positif. Itu saja yang bisa saya berikan. Ojo lali, ciamik jos. Oke. Mas Didi Kempot disebut sebagai Godfather of Broken Heart. Sebenarnya dari informasi yang saya dapatkan dari Mas Yuda Pramana atau Mas Bangkit Yuda, itu kan berkaitan dengan Sobat Ambyar yang ada di Yogyakarta, yaitu di Hutan Pinus ya saat itu ya. Mas Didi Kempot saat itu kan ditanggap di Jawa Tengah, naik helikopter tuh ke Yogyakarta, dan para penonton semuanya tuh sepakat menunggu Mas Didi Kempot. Begitu beliau manggung di situ, menyanyikan lagu di situ, dengan serentak mereka menyebut Mas Didi Kempot adalah the Godfather of Broken Heart. Jadi asal mula kata Godfather of Broken Heart adalah dari Sobat Ambyar atau pencinta dari karya-karya Mas Didi Kempot dari Yogyakarta. Artinya yaitu Bapak Patah Hati. Dan yang pasti nenggon kono cikal bakal nama Godfather of Broken Heart merebak di seluruh Nusantara dan dunia. Itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan nama Godfather of Broken Heart. Mas, satu mumpung ketemu juga. Soal panjenengan bilang saya tidak menggantikan Didi Kempot. Mungkin bisa dijelaskan pada saat begini, para sederek, saya sebenarnya nyuwun pangapunten, saya minta maaf sebelumnya berkaitan dengan saya kan selalu matur bahwa saya tidak menggantikan Mas Didi Kempot. Saya tahu, saya paham bahwa Mas Didi Kempot tidak akan terganti. Kalau semua orang punya ibaratnya harapan, saya harus mirip dengan suaranya, saya harus mirip dengan warna kulitnya, saya harus mirip dengan gesturnya, mungkin salah besar karena saya bukan beliau. Saya di sini BAMS DKW 9 Bambang Surono, saya hanya melestarikan. Saya kebetulan diparingi cahaya mirip saja. Mungkin yang lainnya itu saya belajar banyak dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya dengar dari apa yang beliau tunjukkan di beberapa video, di beberapa pertunjukan. Jadi berkaitan dengan saya tidak menggantikan beliau, ya inilah saya Bambang Surono dengan segala kekurangannya. Di sini saya satu lagi bahwa saya di sini berniat satu aja. Saya hanya melestarikan karya-karya Mas Didi Kempot supaya lebih anget dan supaya bisa nambani kangene panjenengan terhadap sosok beliau. Salam hormat saya kepada keluarga Mas Didi Kempot di mana saja. Salam hormat saya kepada semua penggemar Mas Didi Kempot di mana saja. Termasuk satu, tidak hanya di Indonesia tapi di Suriname. Dan Mas Didi Kempot ternyata sebelum di Indonesia booming, malah justru boomingnya di Suriname, di Belanda. Dan itu mereka juga selalu menghubungi kami, bergabung dengan kami di tim Bands Management berkaitan dengan apa yang pengen mereka inginkan. Maksudnya berkaitan dengan souvenir, t-shirt, atau mungkin pengen ikut live,
atau berkaitan dengan Mas Bambang kapan agendanya, di mana mereka ada beberapa keluarga yang di Indonesia selalu menonton. Seperti di kota-kota yang lain, seperti di Jakarta, Surabaya, Sukoharjo, Jogja, Solo, sampai di Ngawi, Magetan. Terima kasih poros derek yang ada di Indonesia, di Suriname, dan di seluruh Nusantara. Gitu. Jadi sekali lagi saya tidak menggantikan karena saya sosok yang hanya mirip dengan Mas Didi Kempot, dan saya hanya berusaha untuk mengobati kangen panjenengan sebagai sombat tombak Indonesia. Oke. Luar biasa, pemirsa. Jadi ini podcast terpanjang nih dengan amin, Mas Didi Kempot. KW ya. KW 9. KW 9 lagi ya. Tetapi saya menyaksikan sendiri, saksi hidup juga, saya ketemu Mas Bambang Surono ini persis. Amin. Secara fisik persis. Jadi mudah-mudahan menjadi obat kangen para sahabat Amjar ya Mas ya. Jadi podcast ini juga tidak lebih dan kurang kecuali tujuannya untuk bisa memberi obat kangen. Amin. Obat kangen kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua juga diberi kesempatan yang sama untuk bisa terus melestarikan karya-karya beliau, sang maestro, yang kemudian secara fisik diwakili oleh sosok Mas Bambang Surono yang dilahirkan oleh Tuhan dengan wajah mirip. Cahayanya pun persis sama, mirip. Sampai yang andeng-andengnya loh, Pak. Ya, betul. Jadi ini memang luar biasa ya, bisa menjadi obat kangen intinya di situ. Sekali Mas Bam, kami atas nama terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi obat kangen buat kita semua, khususnya para sahabat Amjar. Matur suwun, salam berkelimpahan. Terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, matur suwun.